Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang sekitar jam setengah 6. Alhamdulillah, hari ini saya agak susah tidur. Minta doanya biar apa ini? Oh, cuman salah. Minta doanya biar kondisi badan saya sehat-sehat aja. Hari ini rencananya mau perbaikan laptop yang lama, kemudian juga mau ke rumah sakit. Cuman nggak tahu kalau misalnya ngantuk mungkin bakal dibatalin. Oke, sebelumnya saya ucapin makasih buat kakak-kakak yang udah mengirimkan tugas. Alhamdulillah hampir semua udah mengirimkan tugas. Dan kemudian kepala sekolah juga meminta untuk merekap datanya. Jadi nanti SS dari kakak-kakak kirim itu bakal saya kumpulkan di dalam satu dokumen. Mungkin nggak semua, tapi mungkin perwakilan. Tapi ya mungkin semua juga sih kalau kepala sekolah minta. Jadi nanti bakal di print out. Kemudian juga ya seperti itu. Nah, jadi saya minta izin ke kakak-kakak untuk menggunakan foto-foto yang udah kakak-kakak berikan untuk laporan ke kepala sekolah, bukti bahwa telah dilaksanakan pembelajaran daring, dan ya gitu. Jadi emang bakal ada review dari kepala sekolah, minta bukti fisik bahwa pembelajaran daring benar-benar dilakukan. Jadi kalau bisa grup itu emang dijaga selalu kondusif, nggak usah terlalu ini sih nggak ter ya jangan terlalu banyak posting yang berbau di luar dari mata pelajaran soalnya ini memang untuk kepentingan sekolah. Oke, berikutnya kita masuk ke angka 9. Kemarin saya sempat membahas mengenai target pembelajaran kelas 1 yaitu Charleston membaca, menulis, menghitung. Jadi targetnya itu ada 3. Yang pertama siswa itu udah bisa membaca. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran kata atau pembelajaran yang udah kelewat itu kan prefix kan. Nah, itu diusahakan siswanya beneran bisa membacanya. FA itu fa, kemudian penulisannya seperti apa, kemudian dia melafalkannya seperti apa, kemudian dia juga bisa membacanya. Jadi di rumah paling kakak-kakak kalau kalau apa ya, kalau bisa punya kayak apa ya, papan tulis kecil, kemudian minta buat si siswanya untuk menuliskan fama, faka atau yang lainnya. Jadi kayak boleh sih pakai buku juga boleh. Jadi kakak melafalkan, kemudian dia menuliskan. Atau kemudian kakak menuliskan, dia melafalkan. Jadi itu udah 2 poin, yaitu membaca dan menulis. Nah, poin ketiga nanti bakal kita masuk, yaitu menghitung. Di sini targetnya adalah kakak-kakak atau anak kakak-kakak bisa melakukan penambahan dan pengurangan. Itu targetnya untuk kelas 1. Mungkin perkalian juga boleh, cuman kita nggak bakal perkalian angka besar, paling 1 sampai 5. Jadi 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5 mungkin itu juga udah terlalu gede. Intinya, tapi kalau misalnya anak-anak kakak minat di matematika, it's okay, lakuin aja. Kenapa gitu? Ya soalnya kadang-kadang anak-anak yang minat sama matematika itu selalu merasa kurang dengan pembelajarannya. Jadi mereka pengen belajar terus, apalagi kalau matematika itu bisa dibilang mayoritas dari teman-teman saya yang sekarang udah kerja di Jakarta dan lain sebagainya itu suka sama matematika. Ya intinya IPA lah, suka sama fisika juga, suka sama kalau biologi rata-rata jadi dokter sih. Tapi rata-rata yang udah expert di biologi juga dia expert di matematika dan fisika. Cuman kalau yang expert di matematika dan fisika dia belum tentu suka sama biologi. Kenapa? Karena mayoritas biologi itu hafalan. Orang-orang yang suka sama matematika dan fisika itu rata-rata orang-orang yang nggak mau ngapal. Mereka itu maunya by logic. Jadi kita menentukan sebuah masalah itu benar atau salah berdasarkan pemahaman dan pondasi yang udah kita bangun. Cuman hebatnya orang matematika dan orang fisika itu mereka selalu ngulik hal nggak penting pun mereka pikirin. Coba kakak-kakak bayangin ada sebuah materi di mana kita harus menghitung
di mana sebuah bola jatuh ketika bola itu dilemparkan dengan sudut-sudut sekian. Itu nggak guna banget di kehidupan nyata. Kita nggak bakal dibayar buat ngukur bola itu bakal jatuh di mana. Tapi kalau misalnya kita perdalami lagi, itu kita bisa jadi misalnya apa namanya, desainer untuk motor, desainer untuk mobil. Kenapa kayak gitu? Karena itu bakal ada ke materi aerodinamis. Beda bentuk, beda gesekan udara. Ke arah sana sih. Itu jauh banget, itu materi perkuliahan. Dan bahkan materi perkuliahan ini pun nggak semua orang pakai. Yang programmer mungkin nggak pakai, tapi mungkin juga ketika dia bikin sebuah aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal yang kayak gitu, materinya dipakai. Jadi kalau misalnya anak kakak-kakak emang tertarik ke matematika dan fisika, it's okay. Dikasih aja terus materi yang lebih banyak. Biasanya, soalnya mereka selalu merasa kurang penambahan. Cuman biasanya kalau orang-orang matematika dan fisika itu, mereka selalu nanya ketika ketemu rumus. Kenapa harus kayak gitu rumusnya? Kenapa harus begini rumusnya? Kok rumusnya bisa kayak gitu sih? Jadi kayak kritis gitu. Dan itu kadang-kadang bikin capek orang yang ngajarin. Kenapa? Karena kalau jawaban yang diberikan ke siswa itu salah, itu akan meruntuhkan pondasi dia nanti. Jadi ibaratnya pondasi di atas kesalahan gitu. Jadi untuk materi-materi yang kayak gini emang harus tricky, harus hati-hati, harus harus by data, nggak boleh by imajinasi, nggak boleh by gimana ya? Ya harus masuk logika lah. Misalnya ada sebuah soal, hentikanlah sebuah kereta yang sedang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Ini secara logika kita harus pikirin dulu sistem remnya harus gimana. Apakah cukup rem di depan aja? Jadi ketika kan kereta itu ditarik oleh bagian depan. Apakah cukup bagian depan aja yang kita kasih rem? Ternyata enggak. Kalau kita bagian depan kasih rem, kita rem di depan, belakang bakal mencungkel semua, naik ke atas. Terus gimana caranya? Akhirnya di semua titik harus dikasih rem. Tapi itu pun bakal ada spend time. Spend time itu apa? Spend time itu kayak berapa lama sih proses dia dari nginjek rem sampai rem itu beneran masuk. Jadi kayak ya kakak-kakak mungkin yang udah naik motor juga ngerasain sendiri. Kalau kita ngerem itu nggak mungkin kita ngerem full karena bakal ada terjadi gesekan antara ban dengan dengan jalan, jadi nggak langsung berhenti. Oke lah, itu udah materi kelas tinggi lah. Intinya buat sekarang kalau anaknya suka matematika, kembangkan di matematika. Kalau anaknya suka fisika, kembangkan di fisika. Kalau anaknya suka membaca, kembangkan membaca. Investasi ketika anak untuk belajar itu benar-benar akan berpengaruh di masa depan. Kenapa? Gini ya. Anak yang sukses belum tentu bisa membantu orang tuanya. Tapi anak yang gagal bakal menyusahkan orang tuanya. Ya tergantung anaknya sih. Sukses dan gagal di sini bukan cuman secara keuangan, tapi juga secara mental. Jadi sejak awal kakak-kakak harus sudah mulai melatih anak-anaknya supaya mandiri, berkembang, dan jangan, ya intinya sih, ya anak yang baik akan membanggakan orang tua, anak yang buruk akan menyusahkan orang tua. Itu aja. Jadi jangan ragu buat investasi sekarang. Investasi belajar mungkin kadang-kadang ruang guru, biaya lesnya berapa, biaya ini lesnya berapa, itu mahal. Oke, kita masuk ke materi aja. Nggak jauh beda sih materinya, malah cuma tinggal satu lagi yaitu 9. Kakak-kakak tinggal menuliskan 9, kemudian tulisannya juga 9, 3 baris ya karena cuma tinggal satu. Kemudian yang dikumpulkan juga masih sama, yaitu penulisannya, kemudian juga foto siswanya, kemudian dikirimkan ke grup. Oke, paling gitu aja. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semangat untuk mendidik anaknya agar menjadi anak kebanggaan.